Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wabihi nastain wa ala umuri dunya wadin, wa ala alihi wa sobihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Adam adalah nabi pertama atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Salabi bercerita dalam kitabnya, pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan Nabi Adam AS, maka Allah memberi wahyu pada bumi, bahwa sesungguhnya kami akan menciptakan makhluk dari inti sarimu. Sebagian ada yang taat padaku, dan ada pula yang durhaka padaku, maka siapa yang taat padaku, akan saya masukkan di surgaku, dan siapa yang durhaka padaku, maka akan saya masukkan di nerakaku. Kemudian Allah mengutus Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk membawa secakupan tanah dari bumi. Setelah Jibril sampai di bumi, maka bumi memberi sumpah pada Jibril dan berkata, "Sesungguhnya aku berlindung pada Allah yang Maha Mulia yang mengutusmu. Saya minta agar kamu tidak mengambil sesuatu dariku, yang mana dapat bagian masuk neraka." Setelah itu, Jibril tidak mau mengambil secakupan tanah dan pulang pada Tuhan dan berkata, "Bumi telah minta perlindungan atas nama besarmu. Maka saya tidak berani untuk mengambil sesuatu darinya." Kemudian Allah mengutus Mikail agar meluncur ke bumi dan mengambil secakupan tanah darinya. Terus bumi mengucapkan sumpah padanya, sebagaimana sumpahnya pada Jibril. Kemudian, Mikail memuliakan sumpahnya bumi dan tidak mau mengambil sesuatu darinya. Kemudian Allah mengutus Israil. Ketika Israil turun ke bumi, dan menancapkan tombak yang ada kantong yang ada padanya, maka bumi jadi guncang. Terus Israil mengulurkan tangannya, lalu bumi bersumpah pada Israil, sebagaimana sumpah yang disampaikan pada kedua saudaranya. Maka Israil menjawab, "Taat pada perintah Allah itu lebih baik daripada menuruti sumpahmu." Kemudian Israil mengambil secakupan tanah dari pojokan 4 yang diambil dari inti sari bumi, hitamnya, putihnya, merahnya, dari gunungnya, atasnya dan bawahnya. Kemudian secakupan tersebut diserahkan pada Allah. Lalu Allah bertanya, "Kenapa kamu tidak menuruti sumpahnya, padahal dia bersumpah atas namaku?" Israil menjawab, "Ya Tuhanku, perintahmu lebih berhak dilakukan, dan takut padamu lebih diutamakan." Lalu Allah berfirman, "Mulai sekarang, kamu jadi malaikat maut, dan malaikat pencabut nyawa, dan malaikat pengambil nyawa dari jasad." Dan sebelum kejadian ini, belum ada yang namanya malaikat maut. Imam Salabi berkata, setelah diambil secakupan tanah, maka bumi menangis, karena merasa dirinya kehilangan. Kemudian Allah memberi wahyu padanya, "Sungguh suatu saat nanti, aku akan mengembalikan apa yang aku ambil darimu." Sebagaimana firman Allah, yang artinya, "Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Quran Surat Toha ayat 55. Kemudian Allah mengutus Israil, agar secakupan tadi diletakkan di pintu surga. Setelah diletakkan, kemudian Allah mengutus malaikat penjaga surga, yaitu Ridwan, agar menjadikan secakupan tadi menjadi adonan dengan dicampur air dari bengawan tasnim. Kemudian Allah mengutus Jibril agar mendatangkan segumpal tanah yang putih, yaitu hati intisari bumi, dan dari itu Allah menciptakan para nabi. Kemudian Allah mencampur debu tersebut dengan air, sehingga menjadi adonan yang besar. Dan dikatakan pada makna, "Wahai orang yang mengadukan kesusahan, tinggalkanlah kesusahan itu, dan tunggulah solusinya, karena waktumu itu berputar dari masa ke masa, dan janganlah menentang jika kamu dalam keadaan keruh. Karena sesungguhnya kamu tercipta dari paduan air dan tanah." Setelah dijadikan adonan, terus ditinggal selama 40 tahun, sehingga menjadi tanah yang keras. Kemudian dibiarkan selama 40 tahun lagi, sehingga menjadi seperti batu bata. Kemudian baru dibentuk jasad, lalu diletakkan di jalan, yang mana
para malaikat lewat jalan tersebut ketika hendak naik turun, lalu dibiarkan di situ selama 40 tahun lagi. Allah berfirman, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Quran Surat Al-Insan ayat 1. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud masa tersebut adalah 40 tahun. Imam Salabi berkata, ketika Allah membuat adonan pada tanah liat Adam, Allah memberi siraman hujan kesedihan dan kesusahan selama 40 tahun. Kemudian, memberi siraman hujan kebahagiaan selama 1 tahun. Oleh karena itu, jadilah dalam kehidupan, susah itu lebih banyak daripada senang, dan sedih lebih banyak daripada bahagia. Jika kamu berpikir, pada pergantian zaman, manakah sesuatu yang lebih mengagumkan daripada ini, susah lebih banyak daripada senang. Datangnya kebahagiaan itu bisa ditimbang, dan cobaan itu bisa ditakar dengan cetakan.